Penyebab asam lambung, orang kena asam lambung itu kalau makan buru-buru. Kenapa saya bilang begitu? Penyebab asam lambung itu utamanya satu, kalau makan buru-buru ngunyahnya nggak halus. Tuh. Kedua, dari pikiran. Kalau pikirannya kadang-kadang agak kalut, kadang-kadang mau makan males. Nah, itu kedua. Jadi utamanya orang yang kena asam lambung itu makan tidak halus. Ngunyahnya itu loh. Jadi nyah lek. Nyah lek. Ngunyah kan kita dikasih gigi 32. Ya kan? Gigi semua itu ke 32. Lah kalau ngunyah itu kalau belum 32 kali jangan ditelan dulu. Itu insya Allah nggak kena asam lambung. Tapi kalau ngunyah 2, 3, 4, 5, 6 udah ditelan, itu pasti cepat kena asam lambung atau emah. Lambungnya luka. Ya kan? Lambungnya luka. Atau makan yang panas-panas langsung lek sama es, ya kan? Minum es sama itu udah nomor 3 itu. Minum es sama makan panas itu termasuk nomor 3. Nomor 1 ya makan enggak, ngunyahnya enggak halus. Kedua pikiran. Ketiga, kalau makan sering panas dicampur dingin. Itu juga penyebab asam lambung. Makanya hati-hati sedulur, kalau makan itu ya pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Kalau udah bagiannya ngapain ya, kita makan pelan-pelan. Karena apa? Saya 2 kali kena asam lambung, ya kan? Waktu saya sakit gigi, ya kan? Sakit gigi, ya namanya orang sakit gigi bagaimana ya, tiba-tiba ya. Tahu-tahu tuh namanya umur ya, kita nggak bisa. Jadi kita ngunyah, tahu-tahu gigi itu somplak separuh. Nah, somplak separuh, nah itu buat makan tuh sakit kan. Padahal perut lapar. Gimana caranya saya makan? Ya udah makan. Yang penting kita sampai mulut, nggak dikunyah, langsung telan. Yang penting kenyang. Nah, itu. Ternyata 5 hari kemudian saya langsung kena sakit asam lambung, ya kan? Nah, asam lambung saya obatin pakai daun sirih 1 lembar, sembuh, ya kan? Setelah sembuh lagi sini nyompong lagi, sakit gigi lagi. Itu juga saya makannya ceroboh juga. Tadinya kalau makan tuh sakunya halus kan, itu enggak. Karena perutnya udah melilit perih ya, pengen makan, lapar, ya udah makan ya sayur ya nasi, nggak dikunyah pokoknya langsung kunyah 3, 2, 4, 5 lek. Paling lama ki berapa? 6 kali kunyah tak telan. Justru itu seminggu, ya kan? Seminggu terasa asam lambung lagi naik. Di sini itu kayak ketusuk paku. Di sini kayak ada batu yang bukan paku, kayak batu di belakang sini, di belikat kiri. Dada panas, ya kan? Kalau orang-orang udah panik tuh, pasti wah jantung nih, ya kan? Nah ternyata tak makani daun sirih sembuh. Nggak ada setengah jam langsung dada ini rasa panasnya hilang, terus hilang. Nah selama itu saya hati-hati kalau makan harus saya kunyah, gitu kan. Ya alhamdulillah nggak ada kambuh-kambuh lagi. Ya kambuhnya kalau pas lapar kita harus makan gitu aja. Tapi kalau puasa sekalian malah enggak. Ya nggak sakit, lambungnya juga nggak sakit kalau puasa. Seperti di bulan puasa itu kan, kalau orang Islam kan puasa wajib namanya, harus puasa, itu nggak sakit, asam lambung juga nggak naik, enggak. Apa sebabnya? Karena
asam lambung itu dari pikiran kita oh pengen makan, ya kan. Kadang-kadang kita nonton di YouTube ada masakan ini masakan itu enak kan, kita bayangin wah kapan ya bisa makan, kok nggak makan, ya itu bikin asam lambung juga kan. Cuman kita bayangin makanan saja, kita nggak makan, itu bisa asam lambung. Makanya hati-hati kalau nonton YouTube itu kan ada masakan itu ya, kalau bisa sambil nonton makanan apa itu ya kita siapin di situ. Paman sate bakar ya harus makan sate bakar, kan? Atau sate goreng, oh ada sate goreng nih, terus kita kepengen kan, kok nggak keturutan, itu bisa asam lambung. Mungkin belum pernah buktikan ya. Jadi kalau kita itu ada orang makan, ada orang minum es buah, wah seger itu. Jadi pikirannya mikir minum es itu, kok kita nggak minum itu, ya kan? Beberapa jam kemudian dia perutnya itu pasti ada rasa melilit, karena enzimnya itu giling apa yang kita bayangkan tadi, yang kita bayangkan di otak kita itu apa, nah, itu enzim langsung giling itu, nggak lama kemudian. Lain dengan orang puasa, kalau puasa tuh dari pagi udah sahur diniati saat puasa, ada apapun kita nggak rasa kepengin. Nah itu makanya kalau orang puasa itu bagusnya apa, pikirannya nggak aneh-aneh. Ada orang makan singkong bakar yang nggak kepengin, ada makan sate bakar yang nggak kepengin, karena pikirannya puasa. Ya itulah yang menyebutkan nggak bikin asam lambung naik. Jadi asam lambung naik itu memang banyak faktornya, banyak, dari minyak nggak halus, kan? Pikirannya mikirin makanan, mikirin apa saja, atau mikirin apa saja pokoknya pikiran itu bikin asam lambung cepat naik, atau mah geret, itu sama, itu sebenarnya penyakit itu sama, hampir sama, cuman ya namanya lain, tapi sama itu sebenarnya, cuman yang namain aja, benar sama. Asam lambung, terus mah kronis. Saya dulu pernah tahun 2008 ngobatin mah kronis, cukup sirih 3 lembar sembuh, pagi siang sore, karena udah kronis, tak suruh 3 kali, alhamdulillah sembuh. Kan? Oh dia itu udah minum yang kunyit, yang gula merah, yang temulawak, udah pokoknya semua jamu sudah buat ngobati, tapi Allah belum memberi kesembuhan. Ya Allah memberi kesembuhan lewat daun sirih tadi yang saya bilang. Itulah makanya saya sering bilang di atas langit masih ada langit, itu ya seperti itu. Jadi jangan meremehkan, jangan menyepelekan ya, walaupun yang ngomong itu nggak terkenal, bukan dokter, ya kan? Walaupun bucangon, kalau saya bucangon terus terang, dari kecil itu sangon kambing, ngon sapi, ya kan? Pernah ngon kuda, pernah kuda orang, tapi kudanya orang saya rawat, sangon. Naik kuda ya saya dulu sering, waktu masih muda dulu saya berani naik kuda tuh, saya berani kalau naik kuda bukan jalan rata, enggak, jalannya harus naik gunung, turun gunung, ya kan? Itu berani dulu, tapi sekarang nggak takut. Saya takut, saya udah tua ini, kalau lari naik motor aja, kalau dulu naik motor ya bisa 80, sekarang 50 aja jalannya deg gitu kan, enak. Karena udah tua itu harus introspeksi diri, harus nengok ke belakang, ya. Udah tua apa dia? Sudah, saya udah tua, terus terang aja saya udah tua, ya. Udah lansia. Makanya ini ada ilmu sedikit, siapa tahu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk orang lain. Makanya pikiran itu dijaga supaya nggak kena asam lambung. Banyak waktu COVID itu asam lambung pada mati itu. Waktu COVID itu sebenarnya kebanyakan itu asam lambung itu, panik, ya kan? Panik aja bisa asam lambung bisa naik, itu panik aja. Nah,
makan nggak halus. Makanya kalau makan tuh pelan-pelan, ngunyahnya yang halus dulu ya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan omongan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara semua, dan ini insya Allah bermanfaat. Jadi kalau makan itu supaya ngunyahnya yang halus biar nggak kena asam lambung. Terima kasih banyak, salam sehat, alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.